Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitos mengenai Laut Selatan dan adanya Ratu Laut Selatan sudah lekat di telinga masyarakat Indonesia, terutama di Jawa. Akan tetapi, belum ada yang mengungkap seperti apakah wajah Ratu Selatan dan bentuk kerajaan Laut Selatan itu. Masyarakat hanya tahu jika Laut Selatan di Pulau Jawa itu sangat angker dan ada penunggunya yang disebut Kanjeng Ratu Kidul. Kisah-kisah itu pernah dipakai untuk legitimasi kekuasaan pada masa lampau. Beberapa waktu lalu ada seorang indigo yang mengaku berhasil masuk ke kerajaan Laut Selatan dan bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Bahkan indigo asal Jawa Timur itu mengatakan jika dirinya adalah orang yang dipercaya sang ratu bersama 3 teman indigonya dan diberikan pusaka keris Nogo Sosro. Namun untuk menjaga silaturahmi, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian semua selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sang indigo menggambarkan mengenai kerajaan gaib Ratu Kidul kepada temannya, dan dia sudah mendapatkan izin untuk mengungkapkan ke publik. Selain itu, dia juga mengatakan jika pengalamannya adalah subjektif, bisa berbeda dengan orang lain. Berikut penuturan sang indigo yang dikisahkan kepada temannya dengan akun @niskala_sekala. Kalian boleh percaya atau tidak, dan inilah ceritanya. Inilah gambaran kerajaan Laut Selatan. Pintu masuk. Sang indigo itu masuk kerajaan Laut Selatan melalui gerbang utama yang lokasinya berada di Pantai Parangkusumo, Bantul, Yogyakarta. Pintu gerbang kerajaan ini sebenarnya membentang sepanjang pantai di pesisir selatan Pulau Jawa. Namun, gerbang utama kerajaan ada di sepanjang Pantai Parangtritis. Namun, saya tegaskan bahwa tidak setiap orang mampu melihat gerbang utama secara utuh, tergantung kemampuan yang dimiliki. Terkadang ada orang yang hanya mampu melihat gerbang kecil di bagian timur Pantai Parangtritis atau di bagian pojok barat saja. Semua sangat subjektif. Karena dunia gaib memang sangat berbeda, jelas sang indigo yang dikisahkan kepada akun @niskala_sekala. Naga raksasa. Pada saat masuk gerbang utama, sang indigo melihat jika di kanan kiri gerbang dijaga naga sangat besar, diameternya 1 km dan panjangnya sekitar 5-7 km. Naga penjaga itu berwarna merah dengan 2 tanduk pendek di kepalanya. Naganya tidak mirip dengan naga yang biasa dipertunjukkan saat perayaan Imlek, tetapi bentuk kepala naga tersebut berbentuk lebih runcing. Tanduknya pun hanya ada 2 dan tidak bercabang seperti rusa. Di punggungnya terdapat duri-duri tajam yang berdekatan, jadi tidak ada jarak antara duri satu dengan duri lainnya. Hampir seperti duri di punggung ikan, ungkap sang indigo tersebut. Saat sang indigo lewat gerbang utama, sang naga penjaga hanya diam. Itu pertanda sang indigo punya niat baik ketika berkunjung. Taman hijau indah. Setelah melewati gerbang utama, sang indigo melihat hamparan taman yang hijau dan indah. Uniknya, salah satu teman indigo yang ikut tersebut melihat dukun kondang di desanya sedang menjadi tukang kebun di kerajaan Laut Selatan sebagai bentuk imbalan kepada Ratu Kidul. Gapura pertama. Setelah lama berjalan, keempat indigo tersebut melihat gapura yang lebih kecil dari gerbang utama dan mempunyai halaman yang sangat luas. Ternyata halaman luas itu jadi lokasi latihan pasukan bertombak, berkuda, dan pemanah. Gapura kedua.
Setelah masuk ke gapura kedua, terlihat banyak pendopo. Pendopo yang ada di kerajaan selatan jumlahnya sangat banyak. Namun ada satu pendopo utama di tengah yang paling besar. Lalu di samping-sampingnya banyak sekali terdapat pendopo dengan ukuran lebih kecil. Tiang-tiang pendopo di sana terbuat dari emas. Istana atau keraton. Istananya sangat megah, terbuat dari emas murni di setiap bagiannya. Sangat-sangat megah keratonnya karena sangat besar. Sang indigo mengaku tak mampu melihat bagian atas keraton. Lalu mereka dipersilakan masuk ke dalam keraton. Yang pertama sang indigo lihat adalah sebuah ruangan mewah, megah dan sangat luas. Semuanya terbuat dari emas yang berkilauan. Sangat-sangat indah. Keraton tersebut bentuknya persegi panjang dengan jalan lebar di tengah serta di kanan kiri jalan. Nampak ada deretan kursi atau podium yang letaknya lebih tinggi dari jalan yang ada di tengah. Kursi-kursi tersebut diduduki oleh para petinggi kerajaan. Ketika kami datang, yang kami lihat adalah ada ratusan atau bahkan ribuan sosok perempuan yang duduk di podium tersebut. Perempuan itu adalah Nyai Roro Kidul, jelas sang indigo. Ternyata Kanjeng Ratu Kidul dan Nyai Roro Kidul merupakan dua sosok yang berbeda. Nyai Roro Kidul itu posisinya seperti wali kota di setiap wilayah di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Tugas dia menjaga serta melindungi wilayahnya masing-masing. Nyai Roro Kidul merupakan sosok seperti seorang perempuan cantik yang mengenakan pakaian serba hijau yang sering digambarkan selama ini. Ternyata Nyai Roro Kidul tidak hanya satu, akan tetapi jumlahnya bisa ratusan bahkan ribuan, tersebar di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Sedangkan Kanjeng Ratu Kidul, dia adalah ratunya kerajaan Laut Selatan yang membawahi Nyai Roro Kidul. Wajah Kanjeng Roro Kidul. Di dalam keraton ada sebuah singgasana milik Kanjeng Roro Kidul. Rombongan indigo melihat wajah Kanjeng Ratu Kidul, cuma hanya terlihat cahaya putih yang sangat terang. Demikianlah kisah mengenai Kanjeng Ratu Kidul dan istananya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.